bentuk azab yang terbesar tatkala dicabutnya keimanan oleh Allah dari dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga keimanan yang ada di dalam hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanan yang ada di dalam hati kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal-amal soleh yang kita lakukan berdasarkan keimanan kita, berdasarkan cinta kita kepada Allah, berdasarkan mengharapkan ridha dari Allah, dijaga oleh Allah dan diistiqomahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah kehidupan kita, seperti kita hidup di dalam surga di dunia dan juga surga di akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Hadrati wa alihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya was shuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal muzannabil mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qaiman bil zawal ya mubdi'an bil midal wal alhamdulillah wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Kalamun qadimul la yumallu samamu tanazzaha am qawli wa bi'niyati bihi astawfi min kulli dadi wa nuru dalilul li qalbi تجلي وخيراتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي من أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا, maka jikalau menolak kalian, wahai kaum Ad, ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum, faqad, maka sungguh-sungguh, ablaghtukum, aku telah menyampaikan kepada kalian apa-apa ursiltu bihi ilaikum, yang menjadi tugasku sebagai seorang rasul ilaikum kepada kalian. Wa yastahlifu rabbi, dan ingat bahwa Allah akan mengganti kalian Rabbi, Tuhanku, kauman ghairakum, yaitu suatu kaum selain dari kalian. Jadi kaum Ad ini kaum yang membangkang
terhadap Rasulnya, terhadap Kanjeng Nabi Hud alaihi salam. Tidak mau terhadap ajaran dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Hud. Apa-apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Hud, kaum Ad ini tidak mau. Maka Allah akan mengganti kaum Ad ini dengan kaum yang lain yang lebih baik dari kaum Ad. Wala tadurrunahu, dan tidak memudaratkan kalian kepada Allah syai'an sedikit pun. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala kulli syai'in hafiz, terhadap segala sesuatu hafiz, menjaga, memelihara. Itulah sifatnya Allah, mengatur dan juga memelihara, menjaga. Apa yang dijaga adalah keimanan. Kalau hambanya ini betul-betul sungguh-sungguh beriman kepada Allah, dijaga oleh Allah. Keimanannya dijaga oleh Allah, keimanannya ditingkatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang betul-betul beriman kepadanya. Walamma ja'a amruna, maka tatkala ketika ja'ah datang amruna, perintah dari Allah berupa azab, berupa angin yang panas yang membinasakan, najjaina, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Allah Hudan kepada Kanjeng Nabi Hud, walladzina amanu, dan menyelamatkan siapa Allah kepada orang-orang yang beriman, mereka ma'ahu, yang bersama Kanjeng Nabi Hud alaihi salam. Diselamatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, bagi hamba-hambanya yang patuh terhadap nabinya, patuh terhadap rasulnya. Allah akan menyelamatkan keimanan, keislaman, birahmatin, itu semua dengan rahmatnya Allah, minna, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa najjaynahum, dan menyelamatkan siapa Allah kepada mereka, kepada Kanjeng Nabi Hud alaihi salam, dan juga kepada kaumnya Kanjeng Nabi Hud yang beriman, yang bersama Kanjeng Nabi Hud, min adzabin ghalid, dari azab yang sangat keras, yaitu berupa angin yang panas yang membinasakan. Inilah berupa azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum Ad, kepada kaumnya Kanjeng Nabi Hud alaihi salam. Wa tilka adun, dan itulah adun, cerita sejarah dari kaum Ad, yang mana kaum Ad ini jahadu bi ayati rabbihim, ingkar mereka bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap tanda-tanda kekuasaan rabbihim, Tuhan mereka. Wa asau rusulahu, dan mereka durhaka rusulahu, terhadap utusan-utusannya Allah, yaitu Kanjeng Nabi Hud alaihissalam. Bahkan mereka mereka memilih untuk mengikuti mereka amro, perintahnya, kulli jabbarin, dari semua jabbarin anid, pemimpin-pemimpin yang menguasai mereka pada saat itu. Jadi tetap setiap masa ada pemimpin-pemimpinnya.
ada malak-malaknya, ada pembesar-pembesarnya. Mereka lebih memilih untuk mengikuti orang-orang yang berpengaruh sebelumnya, tidak mau terhadap ajakan Kanjeng Nabi Hud alaihissalam. Ingat kata Allah, wa utbi'u, dan mengikuti mereka fi hadhihi dunya, di dalam dunia ini. Apa yang mengikuti mereka? Laknatan, yaitu berupa laknat. Di dunia mereka dilaknat, wa yaumal qiyamati, dan kelak di yaumil qiyamah juga mereka dilaknat. Ala, ingat, inna adan, sesungguhnya kaum Ad kafaru rabbahum, kafir mereka kepada Tuhan mereka, ingkar mereka terhadap Tuhan mereka. Ala, dan ingat, bu'dan li'adin, kebinasaan terhadap Ad, kaum Hudin, yaitu kaumnya Kanjeng Nabi Hud alaihissalam. Inilah cerita, inilah sejarah yang pernah terjadi di atas muka bumi, yaitu sejarahnya, ceritanya kaum Ad, kaum yang membangkang kepada Rasulnya, kaum yang membangkang terhadap Kanjeng Nabi Hud alaihissalam. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan azab, yaitu berupa angin yang panas yang membinasakan. Mati, tersiksa mereka. Yang terselamatkan adalah orang-orang yang beriman, yang bersama Kanjeng Nabi Hud alaihissalam. Mereka terselamatkan itu karena mendapatkan rahmat dari Allah. Ingat, hamba-hambanya Allah yang terselamatkan karena mempunyai iman di dalam hatinya, itu pun diselamatkan oleh Allah berkat rahmatnya Allah. Jadi tidak ada rasa sombong di dalam jiwa kita karena kita dimampukan oleh Allah untuk beramal soleh, dimampukan oleh Allah untuk beribadah, untuk sholat berjamaah setiap waktu, dimampukan oleh Allah bisa mengaji setiap hari, dimampukan oleh Allah bisa bangun di tengah malam, bermunajat, bertahajud kepada Allah. Itu bukan karena kekuatan dari diri kita sendiri, melainkan karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Tatkala kita berdakwah, ingat, pastinya dakwahan kita, ajakan kita, pasti ada yang menerima, pasti ada yang menolaknya. Ada yang ikut, juga ada yang tidak ikut. Itulah sunnatullah dalam berdakwah, sunnatud dakwah. Ada yang ikut, ada yang menolak, itu sunnatud dakwah, sunnahnya dalam berdakwah. Ingat sejarah-sejarah para nabi, mulai dari Kanjeng Nabi Muhammad terus ke atas sebelum-sebelumnya, termasuk sejarah dari kisah dari Kanjeng Nabi Hud alaihissalam. Dakwahnya pun ditolak oleh kebanyakan kaumnya, yaitu kaum Ad. Yang ikut Kanjeng Nabi Hud, yang beriman hanya sedikit. Jadi tatkala kita berdakwah, mengajak kebaikan, mengajak ke jalan tauhid, mengajak untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, jangan sampai ada rasa putus asa di dalam jiwa kita, ada kecewa di dalam diri kita. Kita bisa melihat,
kita bisa mendengar, kita bisa membaca cerita-cerita, sejarah-sejarah dari perjuangan para nabi, para rasul, mulai dari kanjeng Nabi Muhammad terus sampai sebelum-sebelumnya. Mereka gigih, mereka sabar menghadapi kaumnya. Kesempurnaan dakwah itu terdapat pada dakwah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan buruk terhadap umatnya. Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan pernah melaknat umatnya. Sehebat apapun tantangan-rintangan yang dihadapi oleh kanjeng Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad menghadapinya dengan sabar. Kanjeng Nabi Muhammad dipukuli, dihajar, disumpah serapah oleh umatnya yang terjadi di kota Taif. Sehebat apapun penderitaan yang diterima oleh kanjeng Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad menyerahkan, memasrahkan semua itu kepada Allah. Walaupun bala bantuan datang kepada kanjeng Nabi Muhammad menawarkan untuk membinasakan umatnya di kota Taif, namun apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad? Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, aku ini diutus ke atas dunia ini untuk memberi rahmat, untuk menyampaikan rahmat, bukan untuk melaknat. Itulah dawuh yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, aku ini diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam, bukan sebagai pelaknat bagi sekalian alam. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk terhadap kaumku, maka sesungguhnya kaumku itu tidak tahu kepadaku, tidak tahu siapa aku. Itulah puncak dari kesungguh-sungguhan dalam berdakwah. Apapun yang terjadi, rintangan, halangan, apapun yang terjadi, tantangan apapun yang terjadi, atas kesungguh-sungguhan kita pasrahkan semuanya itu kepada Allah. Agar tatkala kita berhasil, kita tidak ada bangga diri. Agar tatkala kita tidak berhasil, tidak ada kata putus asa dalam kehidupan kita. Tugas kita sebagai pewaris dari para rasul, sebagai pewaris dari para nabi, sebagai pewaris dari kanjeng Nabi Muhammad, tugasnya hanya menyampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan kesungguhan hati kita. Wahai para penerus perjuangan dari kanjeng Nabi Muhammad, wahai para penerus dari perjuangan para nabi, para rasul, janganlah kita ada bangga diri tatkala kita mendapati umat ini berbondong-bondong mengikuti apa yang kita sarankan, apa yang kita dakwahkan. Ingat bahwa semuanya itu berkat rahmat dari Allah. Wahai para penerus perjuangan dari para nabi, penerus perjuangan dari kanjeng Nabi Muhammad, jangan pernah ada kata putus asa dalam kehidupan kita. Tatkala kita berdakwah mengajak umatnya kanjeng Nabi Muhammad untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mereka menolaknya. Ingat bahwa semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tugas kita hanya menyampaikan saja. Yang memberi petunjuk, tidak memberi petunjuk adalah haknya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berhasil, kita tidak bangga diri, kita tidak ujub. Tatkala tidak berhasil, kita tidak akan pernah putus asa. Sejarah-sejarah sebelumnya, kisah-kisah para nabi, perjuangan para rasul sebelumnya, jadikan pelajaran buat kita. Jadikan pelajaran buat kita sebagai penerus dari perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga kita tidak mudah untuk berbangga diri, sehingga kita tidak mudah untuk berputus asa dalam menjalankan misi dakwah, mengajak umat Kanjeng Nabi Muhammad untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Setiap dakwah, setiap kita mengajak untuk lebih mendekatkan diri kepada umat, kepada Allah, pasti ada rintangan, ada tantangan, ada halangan. Tetap bersemangat, berjuang, landasi semuanya itu karena landasan cinta kepada Allah. Ikhlas karena mengharapkan ridho dari Allah. Selama kita menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah dengan kesungguhan hati kita, pasti Allah akan menolong kita. Pasti Allah akan menjaga kita. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Ingat, sesungguhnya Rabbi, Tuhan kita yaitu Allah, ala kulli syai'in hafiz, terhadap segala sesuatu hafizun. Allah Maha menjaganya, terutama iman yang ada di dalam dada kita. Pasti Allah akan jaga, pasti Allah akan selamatkan tauhid kita, keimanan kita. Asalkan kita bersungguh-sungguh menjalankannya, asalkan kita sungguh-sungguh untuk membuktikannya. Semuanya itu berkat rahmat dari Allah. Tidak akan ada azab selama kita membuktikan keimanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai ibrah, sebagai pelajaran agar kita sungguh-sungguh dalam menjalankan syariat-syariatnya Allah. Kita jadikan ibrah, pembelajaran, kisah-kisah kaum-kaum sebelumnya, kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Kanjeng Nabi Musa, kaumnya Kanjeng Nabi Isa, kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadikanlah ibrah dalam semangat berdakwah, menjalankan visi misi yang ditugaskan oleh Allah sebagai penerus dari para nabi, para rasul, khususnya sebagai pewaris dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada jiwa-jiwa kaum Ad di dalam jiwa kita. Jangan sampai ada sifat-sifat dari kaum Ad di dalam jiwa kita. Ingat bahwasanya kaum Ad adalah kafir kepada Allah, ingkar terhadap Allah, dan ingat bahwa kaum Ad telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ad telah ingkar kepada Kanjeng Nabi Hud alaihi salam. Ala inna adan kafaru rabbahum. Ingat, sesungguhnya kaum Ad telah ingkar terhadap Tuhannya, terhadap Allah. Dan ingat, ala bu'dan li'adin qaumi Hudin. Orang yang telah ingkar, kaum yang telah ingkar kepada syariat-syariatnya Allah. Ala bu'dan,
akan dibinasakan oleh Allah, termasuk kaum Ad. Sebagai contoh agar kisah-kisah pembangkangan terhadap para rasul, pengingkaran, pendustaan terhadap Allah dan syariat-syariatnya tidak terjadi pada kehidupan kita sekarang ini. Kalau itu terjadi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada kita. Bentuk azab yang terbesar tatkala dicabutnya keimanan oleh Allah dari dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga keimanan yang ada di dalam hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanan yang ada di dalam hati kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal-amal soleh yang kita lakukan berdasarkan keimanan kita, berdasarkan cinta kita kepada Allah, berdasarkan mengharapkan ridha dari Allah, dijaga oleh Allah dan diistiqomahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah kehidupan kita, seperti kita hidup di dalam surga di dunia dan juga surga di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.